Baik, perkenalkan nama saya Bernadette Dayang Cantika, NIM 20104171154, kelas A2. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester perilaku konsumen. Baik, soal yang bagian A. Yang pertama adalah, ya, saya aktif menonton video dari perilaku konsumen di Instagram Bapak Adi Mursalin. Video yang saya tonton itu ada 4. Yang pertama, tentang proses pembuatan keputusan konsumen yang menjelaskan bagaimana tahapan proses keputusan pembelian konsumen, proses pengambilan keputusan konsumen. Yang kedua, mengenai model keputusan konsumen yang menjelaskan perilaku konsumen itu adalah semua kegiatan, tindakan, serta psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa. Yang ketiga, tentang penulisan karya ilmiah atau skripsi. Nah, ini menjelaskan tentang cara membuat bab 2 dengan baik dan benar dengan mengcopy, tetapi harus mencantumkan referensinya. Yang keempat itu adalah membuat bab 2 agar tidak dikatakan sampah. Di sini dijelaskan bahwa di dalam bab 2 harus ada diskusi, tidak hanya menulis simpulan saja tanpa mengetahui maknanya. Baik, yang bagian kedua, ya, saya memberi komentar pada video-video perilaku konsumen yang ada di Instagram Bapak. Tapi saya hanya memberikan komentar di video tersebut ada 2, karena saya hanya fokus pada menonton saja. Nah, komentar yang pertama yang saya berikan adalah tentang proses pembuatan keputusan konsumen. Tahapan proses pembuatan konsumen pada beberapa tahap, yaitu ada need regression atau menganalisis keinginan dan kebutuhan atau perlu sesuatu. Yang kedua, information search for product information atau pencarian informasi. Yang ketiga, collect and evaluate alternative of product evaluation atau penilaian dan pemilihan alternatif. Yang terakhir, buy of product choice and purchase atau keputusan untuk membeli. Nah, manfaat yang dapat saya peroleh dari video perilaku konsumen di Instagram Bapak adalah saya bisa memahami materi lebih lanjut dan lebih baik. Saya juga bisa menontonnya berulang-ulang kali untuk mengetahui bagaimana dan apa saja yang termasuk dalam materi perilaku konsumen. Baik, soal yang bagian B. Yang pertama itu adalah hubungan antara motivasi dan kebutuhan adalah, nah, teori kebutuhan Maslow mengatakan bahwa motivasi kerja manusia itu berbanding paralel dengan kebutuhannya. Artinya, semakin kuat kebutuhan seseorang akan semakin keras pula motivasi kerjanya. Seperti yang dikatakan oleh Maslow, di mana beliau mengemukakan sebuah hipotesis bahwa hierarki kebutuhan Maslow mengikuti teori jamak, yaitu seseorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Maslow berpendapat kebutuhan yang diinginkan manusia berjenjang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembeli itu adalah yang pertama, faktor lingkungan yang terdiri atas faktor budaya yang meliputi nilai-nilai yaitu norma yang dianut masyarakat, persepsi yaitu cara pandang sesuatu, referensi yaitu rasa suka pada satu produk dibandingkan produk lain, dan behavior yaitu kebiasaan. Nah, yang kedua itu ada faktor sosial yang meliputi faktor ini adalah kelompok yang mempengaruhi anggota atau komunitas dalam membuat keputusan terhadap pembelian suatu barang atau jasa. Nah, keluarga faktor ini adalah juga penting pengaruhnya bagi seseorang dalam memilih suatu barang atau jasa. Peran dan status seseorang di masyarakat atau perusahaan akan mempengaruhi pola tindakannya dalam membeli barang atau jasa. Nah, yang ketiga ada faktor teknologi yang meliputi transportasi pribadi, alat rumah tangga, audiovisual, internet, dan seluler. Yang keempat ada faktor pribadi, ya, yang terdiri dari aspek pribadi. Nah, aspek pribadi itu adalah seorang konsumen akan berbeda dari seorang konsumen lainnya karena faktor-faktor pribadi dalam hal berikut adalah usia, pekerjaan, kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Nah, ada aspek psikologis. Nah, aspek psikologis ini adalah faktor kejiwaan atau psikologi yang mempengaruhi seseorang dalam tindakan membeli suatu barang atau jasa yang terdiri dari motivasi, persepsi, kepercayaan, dan perilaku. Nah, apa sih perbedaan konsumen rasional dan tidak rasional? Konsumen rasional adalah konsumen yang dalam melakukan tindakan atau mengkonsumsi barang tersebut berdasarkan akal yang dapat diterima oleh nalar serta prinsip ekonomi yang rasional. Berarti melibatkan pertimbangan biaya dan manfaat atau utilitas dari barang yang mereka beli. Nah, perilaku konsumen rasional dapat dikatakan rasional apabila
konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin, produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal, konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi, dan produk tersebut betul-betul dibutuhkan, bukan keinginan semata. Nah, konsumen yang tidak rasional itu terbiasa mengganti produk atau jasa yang sesuai dengan selera dan model yang berkembang saat ini. Nah, sifat konsumen ini adalah memilih sejumlah barang tanpa didahului pertimbangan yang dapat diraih untuk memaksimalkan tingkat kepuasannya dengan kendala anggaran yang dimilikinya. Akan tetapi, lebih terpengaruh oleh nilai penggunaan dari produk yang dibeli yang dipengaruhi oleh selera konsumen itu sendiri. Nah, proses dari keputusan pembelian sepatu yang saya pakai itu adalah yang pertama, saya mencari terlebih dahulu apa itu permasalahan dalam brand sepatu yang saya pakai. Apakah tahan lama atau sepatu yang saya gunakan dapat bertahan lama. Yang kedua, saya mencari tahu kelebihan dan kekurangan sepatu yang saya gunakan. Apakah lebih dominan kelebihannya atau kekurangannya? Dan apakah sepatu yang saya pakai layak digunakan untuk keperluan jika diperlukan. Nah, yang ketiga, selanjutnya saya mengevaluasi pada pembelian sepatu yang saya gunakan, membandingkan apakah sudah mantap terhadap pilihan saya atau belum. Nah, yang keempat itu adalah setelah itu saya memutuskan untuk pembelian sepatu tersebut, apakah saya akan membeli atau tidak. Nah, yang terakhir ada pasca pembelian. Di sini terjadi pembelian sepatu yang saya pilih tadi dan melakukan pembelian. Baik, sekian jawaban dari ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.